Ada dua fenomena di industri kopi yang kelihatannya nggak nyambung, tapi ini ada benang merah yang sangat kuat. Dan kalau kita tahu apa benang merahnya, maka kita punya peluang sukses nanti sebagai players di industri kopi. Fenomena yang pertama adalah kalau kita lihat sekarang banyak banget coffee shop yang dulunya nih bermunculan bak jamur di musim hujan, sekarang udah mulai berguguran. Ya. Fenomena yang kedua adalah Indonesia sebagai produsen kopi terbesar nomor 4 di dunia, tahun lalu bahkan nomor 3 kita, ternyata yang kita ekspor itu kebanyakan hanyalah biji kopi mentah, green beans. Ya, sedikit sekali yang berhasil mengekspor roasted beans, ya, beans yang sudah diolah, yang sudah disangrai. Apa benang merahnya? Nah, kita akan bahas ini dan temukan jawabannya bersama dengan dua kawan saya, Mas Yuda Teguh dan Mas Derby Sumule. Mas Yuda adalah founder dari Bumi Boga Laksmi dan Mas Derby adalah bean specialist dari perusahaan yang sama, Bumi Boga Laksmi. Satu benang merah yang kalau teman-teman tahu dan itu jalankan, itu akan bisa ngebuat coffee shop teman-teman akan sustainable bisnisnya. Berhasil dalam jangka panjang. Kalau teman-teman bermain dalam pabrik kopi, maka hasil kopi yang sudah berhasil diolah akan punya peluang bisa diterima di mancanegara. Yuk, kita cari tahu benang merahnya. Mas Yuda, Mas Derby, terima kasih kehadirannya di podcast saya. Terima kasih, Pak. Wah, Terima kasih, ini Dok. menarik banget. Kita akan ngomongin sesuatu yang intriguing kalau dalam bahasa saya. Wah, jadi fenomena yang kita lihat, ya, coffee shop ada di mana-mana. Tapi di saat yang sama juga banyak yang berguguran. Dan juga kalau kita lihat dari sisi makro itu kan, ya kita itu produsen kopi terbesar nomor 4 ya. Tahun lalu sempat nomor 3 di dunia. Ya. Tapi sayangnya yang kita kirim banyak kan green beans-nya ya. Jadi belum di roasted, belum diolah gitu. Dan prediksi saya nih, ini ada hubungan nih antara dua fenomena yang kelihatannya tadi terpisah tadi. Dan kayaknya nih solusinya tuh sebenarnya satu. Nah, ini aku pengen gali dari mas-mas semua yang ada di sini. Tapi sebelumnya Mas, boleh dong kenalin diri dulu, Mas Yuda, Mas Derby, dan juga kenalkan tentang perusahaan ya yang Mas Yuda bangun nih, udah dari tahun 2011. 2011. Monggo silakan Mas. Ya, baik. Saya Yuda, jadi saya adalah founder dari Bumi Boga Laksmi. Bumi Boga Laksmi ini udah berdiri 2011 dan di tahun 2011 itu kami memulainya dari sebuah bangunan yang luasnya cuma 90 meter persegi, Dok. Dan dulu kami melayani kopi untuk market tradisional gitu. Jadi bentuk produk akhirnya adalah plastik bening berisikan kopi dengan sablon satu warna gitu. Kopinya itu berarti kopi yang Kopi bubuk. bubuk. Ya. Oke. Oke. Ya, dengan semakin berkembangnya usaha, akhirnya kita melakukan ekspansi di Gunung Putri. Dari yang tadinya sangat kecil, sekarang kapasitas produksi kita sehari sebesar 17 ton. Seperti itu. Wow. Ya. 17 ton. Ya. Dari yang tadinya cuma 90 meter persegi. Betul. Berarti bisnisnya, jadi kalau kita singkat Bumi, apa tadi? Boga Laksmi. Boga Laksmi, BBL ya. Kita sebut BBL aja supaya mudah ya Mas ya. Jadi BBL itu bisnisnya adalah mengolah biji kopi yang masih green itu, masih hijau itu di roasting ya, dan akhirnya bisa menjadi biji, bisa jadi bubuk tadi itu ya, yang kemudian didistribusikan dan digunakan ke kafe, bahkan sampai ke ekspor ya, ke dunia ya. Ini saya ke Mas Derby, monggo Mas. Ya, saya Derby. Saya dari dulu biasanya terlibat di beberapa riset kopi di Indonesia, kerja sama Australia dan Indonesia, terus kemudian juga ada bisnis kopi, dan sekarang saya bareng dengan timnya BBL sebagai bean specialist. Bean specialist, oke. Aku penasaran, singkat aja Mas. Bean specialist itu kerjanya ngapain sih? Kerjanya memilih mencari bahan baku yang sesuai dengan keinginan klien. Bahan baku itu artinya? Raw material green bean. Green beans ya. Jadi misalkan klien tertentu butuh rasa yang demikian, seperti apa. Saya yang bersama tim akan bantu untuk mengarahkan pakai bean apa yang cocok begitu. Kemudian di roasting dengan level tertentu agar target rasa yang mereka dapetin itu tercapai. Wah, cakep. Cakep. Ini menarik nih teman-teman semuanya. Kita akan ngomongin kopi sampai sedalam-dalamnya, sampai cita rasanya, sampai pada bisnisnya, dan bahkan ngomongin tingkat global, dan
tingkat di level kedai-kedai kopi yang ada di Indonesia dimanapun juga. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada intinya nih, yang tadi aku udah anterin di depan. Satu rasa penasaran saya terhadap dua fenomena tadi yang saya kayaknya ini nyambung gitu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Kita ngomongin dari yang gede dulu. Ngomongin tentang Indonesia sebagai produser kopi nomor 4 di dunia. Tapi sayangnya yang diekspor green beans tadi itu ya. Jadi kopi yang belum diolah. Ya kan? Kan kalau sekarang kan zamannya hilirisasi nih. Ya, pemerintah kita ngomongnya semuanya harusnya bisa dihilirisasi nih. Kalau aja bisa, masa kopi nggak bisa sih? Cuman realitanya ternyata sedikit sekali. Betul ya? Pemain lokal kita yang berhasil mengekspor roasted beans. Beans yang coffee beans yang sudah diolah gitu. Kenapa, Mas Yuda? Oke. Jadi selama kita bergerak di bidang kopi ya, usaha kita bergerak di bidang kopi, sebetulnya kita semua itu menyepakati satu hal. Yaitu konsistensi gitu. Konsistensi itu terkait konsistensi kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman gitu. Nah, seringkali pengusaha-pengusaha kopi itu tidak bisa menjaga konsistensi dari produk mereka gitu. Jadi ketika mereka sudah bisa menciptakan satu produk yang diterima oleh market dan works really well, di satu titik mereka akan menghadapi satu inkonsistensi, dan itu bagi penikmat-penikmat yang sudah membeli produk mereka sebelumnya akan menjadi satu pertanyaan gitu. Kenapa kok kopinya nggak seperti yang kemarin? Padahal finally saya bisa mendapatkan kopi yang saya mau gitu. Tapi dan customer-nya dia udah pada suka, tiba-tiba kok beda rasanya. Tiba-tiba berubah. Trust-nya broken langsung. Ya, dan ketika trust broken itu udah langsung akan memulai dari nol lagi gitu. Nah, konsistensi kualitas itu dari rasa, konsistensi kuantitas itu adalah ketersediaan, kuantitas waktu itu adalah waktu pengiriman. Jadi dari ketika kita menerima barang ini cukup nggak nih untuk market kita gitu. Ntar kualitasnya ada, kuantitasnya ada, tapi waktu pengirimannya 2 minggu lagi ya. Itu akan membuat berantakan seperti Jadi itu. ternyata nggak mudah ya kalau kita bicara ekspor kopi ya, karena variabelnya tadi banyak banget ya, dan salah satu variabel utamanya adalah rasa itu yang memang memungkinkan untuk bisa berubah, bergeser ya. Ya. Gitu. Padahal dalam tanda kutip kayaknya gue ngerostingnya sama deh gitu ya. Kayaknya supply bijinya sama deh gitu. Terus kok bisa jadi beda gitu. Nah, ini aku mau nanya ke Mas Derby nih, yang ahlinya nih. Apa Mas yang bisa ngebuat kemudian kopi yang udah diolah kemudian diekspor itu tiba-tiba kok berubah rasanya? Wah, banyak ya faktornya. Faktor lingkungan, area tanam. Terus kemudian cuaca. Dan yang paling penting, yang sangat memengaruhi ke rasa itu adalah pasca panennya. Nah, kalau pasca panen itu tidak punya satu standar operation yang rigid, yang ketat, yang pasti itu terjadi inkonsistensi kualitas tadi. Nah, makanya bagian yang paling penting dari menjaga konsistensi itu adalah gimana caranya si pasca panen ini bisa selalu sesuai dengan SOP yang dibikin gitu. Karena kalau salah dikit gitu ya, misalnya kena hujan, terus jemur lagi, terus atau pencucian yang nggak bersih, kemudian jadi moldy atau jadi fermented. Itu langsung beda rasanya. Itu berubah rasanya gitu ya kan. Nah, konsistensi tadi menjadi sangat penting dalam produksi kopi ini. Jadi gitu. banyak banget variabel yang bisa terjadi, yang itu akan mempengaruhi rasa dari kopinya gitu. Betul. Mungkin orang kayak saya mungkin nggak terlalu terasa bedanya kali ya. Itu sama aja deh kopinya gitu ya. Tapi bagi orang-orang mungkin kayak Mas Derby itu selisih dikit aja langsung tahu nih, ini udah lain. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Dan inilah yang ngebuat kenapa para eksportir kopi kita jadi kesulitan ya untuk bisa dapetin pembeli dari global. Karena itu tadi ya, karena ketidakmampuan untuk jagain standar itu ya. Karena itu sesuatu yang pasti bagi mereka kan belinya kan nggak sedikit ya. Jadi begitu meleset aja tuh udah kebayang dong kerugiannya seberapa besar. Ya bisa, mungkin bisa dibalikin bisa, tapi kan kehilangan waktu. Waktu itu kan berarti kan uang dan lain sebagainya. Trust broken, selesai. Oke, kembali ke BBL nih. BBL sendiri kan sudah membuktikan diri bahwa mampu untuk bisa mengekspor roasted beans ya, ke nanti kalau mau di-share siapa sih pembelinya boleh juga ya kalau misalnya nggak rahasia ya, supaya teman-teman tahu
standarnya kayak gimana sih yang beli itu ya. Artinya problem yang tadi disampaikan oleh Mas Derby tadi kan udah solve dong untuk BBL kan. Sehingga bisa jagain konsistensi tadi itu loh. Ya kan? Di antara sekian banyak variabel yang mungkin ngerusak rasa atau paling nggak menggeser rasa, yang itu akan mematahkan kepercayaan. Buktinya BBL sekarang bisa terus ekspor, no issues gitu ya. Bahkan makin kesini makin banyak nih customer globalnya ya. Apa rahasianya? Rahasianya ada di standarisasi sebetulnya, Dok, gitu. Jadi standarisasi itu apa sih? Standarisasi dari SOP-SOP ketika kita menangani produk tersebut gitu. Nah, kita berusaha keras untuk melakukan setiap prosesnya itu tertelusur begitu. Jadi semua produk yang kita produksi itu harus ada identitasnya beserta dengan pengelolaan yang kita lakukan terhadap produk tersebut, dari roastingnya semua ada riwayatnya begitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mencapai konsistensi tersebut. Jadi satu produk yang tidak konsisten itu adalah akumulasi dari pergeseran yang hanya sedikit-sedikit aja, gitu Dok. Jadi bagaimana memastikan pergeseran tersebut tidak terjadi? Maka subjektivitas dari indera kita ya, penglihatan, terus kemudian perasa itu harus bisa dikuantifikasi, gitu. Nah, supaya bisa diukur. Betul. Jadi kita bisa hindari itu kemungkinan deviasi sekecil apapun juga. Yes, betul. Ini kalau dengar jawabannya tadi kan dokumentasi, standarisasi itu kayak ISO berarti ya? Betul. Ada ISO-nya ya? Kita tersertifikasi ISO 22000. Oke. Itu apa tuh? Itu ISO apa tuh? Spesifik 22000 itu apa? Ya, jadi ISO 22000 itu adalah sertifikasi untuk keamanan pangan, di mana kita meminimalisir segala macam potensi sekecil apapun yang berpotensi untuk mengkontaminasi produk yang kita produksi gitu. Jadi di ISO 22000 itu mengatur setiap personel yang melakukan produksi untuk benar-benar bebas dari kontaminasi. Ketika kita masuk ke ruang produksi, itu barang-barang seperti cincin, jam, kalung, kalau perempuan itu makeup ya, itu tidak diperbolehkan, Dok. Ya, karena takut mengkontaminasi yang diproduksi tadi itu ya. Betul. Rambut gitu ya. Betul, rambut, bahkan cambang ya kalau laki-laki. Oh gitu ya. Bahkan kancing itu nggak boleh sampai jatuh ke produk, sehingga ketika masuk ruang produksi udah harus nggak boleh kancing seperti itu. Mas Derby, ini kaitannya sama proses bean roasting. Kalau tadi kan standarisasi orangnya harus pakaiannya kayak gimana supaya jangan ada kontaminasi ya. Tapi kalau dari sisi supply beans-nya itu sendiri, bagaimana ngolahnya dan sebagainya, itu juga masuk ke dalam ISO 22000? Masuk ke bagian di mana kemudian pabrik akan mengaudit apa yang dilakukan oleh pengolah di hulu. Misalkan ada beberapa hal yang dilihat tidak masuk standar, akan kemudian dari pabrik akan melakukan audit secara langsung dan atau jarak jauh. Misalkan ada perbaikan-perbaikan tertentu, misalkan ada karung yang berantakan, itu nggak boleh ada. Nanti itu akan kemudian dari BBL akan mengontak saya lewat kemudian ke pabrik, pengolahan, untuk kemudian itu direvisi. Nggak boleh ada lagi hal-hal yang kontaminan kepada produk mentahnya, agar kemudian bisa berkelanjutan di pabrik, di BBL gitu. Itu kan berarti kan sepertinya lingkungan dari pabriknya yang distandarisasi dan didokumentasikan. Kalau dari sisi prosesnya untuk sampai kemudian menjadi roasted beans atau yang grounded ya, coffee-nya itu juga diatur nggak dalam ISO 22000? Ya, jelas banget diatur itu. Karena kan itu kan satu proses yang nggak boleh putus ya. Itu semua berkelanjutan semua, mulai dari proses green bean, kemudian sampai pengiriman dan sampai ke pabrik, kemudian itu kan diperiksa. Nanti di pabrik pun ada pengecekan barang ini sesuai dengan kualifikasi atau enggak. Bisa kemudian nanti ada tanda diterima atau di reject gitu ya kan. Dah setelah proses pun kemudian itu akan selalu mengikuti ISO 22000 tadi. Jadi ketika satu perusahaan tuh ngikutin ISO 22000 tadi ya, dengan baik dan benar, ya, apakah otomatis terjamin tuh outputnya nanti ya dia akan punya kualitas yang sama baiknya gitu, dan itu konsisten? Sebetulnya ISO 22000 itu hanya sertifikasi, tapi
kunci dari menjalankan ISO 22000 itu adalah komitmen. Oke. Top to bottom gitu. Oke. Jadi semua yang terlibat di sana harus mempunyai komitmen yang sama. Oke. Dan itu tidak bisa dijalankan oleh 1-2 orang melainkan seluruhnya Oke. gitu. Jadi ketika dan itu suatu komitmen yang sangat tinggi sekali, sangat kompleks sekali di mana SOP kita itu berisi di beberapa lemari besar yang harus disimpan di satu ruangan tersendiri gitu, dan semuanya harus paham tentang SOP tersebut. Dan menjalankannya pun juga sangat ketat sekali ya, kayak ini kuku nggak boleh panjang sedikit aja itu udah nggak boleh gitu. Dan itu yang membuat compliance-nya semakin rumit gitu. Jadi artinya yang akhirnya membuat BBL sekarang itu selalu bisa jaga standar kualitasnya secara konsisten adalah bukan hanya karena punya ISO 22000, tapi karena manajemen sampai kepada staff yang paling bawah punya komitmen yang sangat kuat untuk jalanin ISO tadi ya. So at the end of the day it's about people ya. Yes. Standar harus ada jelas ya. Prosedur harus dibuat sangat detail supaya bisa diikutin. Tapi ujungnya kan jalanin manusia. Definitely ya. Gitu ya. Yeah. Aku penasaran tentang ini nih, posisi BBL gitu ya. Di rantai pasok kopi. Ya, dari petani kopinya gitu sampai kemudian saya bisa menikmati secangkir kopi yang nikmat entah di rumah atau di kedai kopi itu ya. Boleh secara singkat mungkin Mas Dewi atau Mas Yuda nih. Silakan. Ya, kalau rantai pasok kopi di Indonesia kan sebenarnya cukup panjang ya. Karena memang secara natural itu terjadi karena banyak petani, smallholders atau petani kecil yang cuma punya lahan 500 meter, terus di atasnya ada banyak komoditas lainnya, sehingga investasi yang dikeluarkan oleh petani itu akan terlalu besar kalau misalkan petani harus memproduksi kopi sampai siap sangrai. Nah, sangrai itu roasting ya? Roasting, udah ya. apa istilahnya itu dipanggang. Dipanggang. Betul ya? Roasting Direndam atau dipanggang, kayak gitu lah ya termnya. Nah, makanya kemudian ada node-node lain. Misalkan ada pengumpul, nanti ada pengumpul lebih besar, baru nanti ada eksportir lokal, kemudian ada trader PMA, baru kemudian either diekspor atau dikonsumsi lokal. Nah, jadi dari rantai yang cukup panjang ini, di situ ada banyak mesin dan investasi. Nah, BBL itu bisa ada di posisi yang cukup strategis sebenarnya. Ada dua, ada di sebagai penyelenggara green beans dan juga penyelenggara itu artinya? Maksudnya bisa jual green beans juga. Oke. Jadi ngambil dari petani. Dari petani terus langsung dan pengolah baru bisa dipakai sendiri dan atau bisa untuk dijual. Kemudian ada di sisi pabrik dan atau roastery. Nah, tapi roastery-nya secara skalanya manufaktur ya besar. Artinya dari sini pun juga BBL bisa menyuplai UMKM atau bisnis skala sedang dan juga skala yang besar. Jadi itulah posisi BBL di rantai pasoknya. Jadi ada petani, kemudian petani itu kan menghasilkan biji kopi mentah itu ya, green bean sebutannya ya. Sebenarnya bisa dibilangnya gabah lah, misalnya gabah. Disebutnya gabah ya. Kalau padi itu nih gabahnya gitu ya. Nah ini kan harus ada yang ngubah gabah jadi beras gitu ya. Nah itu proses itu disebut dengan roastery atau sangrai tadi. Bukan. Jadi dari buah kopi, kemudian dikupas, kemudian dicuci, jemur, Kalau baru jadi gabah basah atau gabah kering. Nah itu baru kemudian diolah lagi dengan mesin lain lagi. Jadi rangkaian panjang. Karena dari buah sampai ke green bean siap pakai itu bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Berarti BBL ini ngambil itu udah jadi green bean. Udah green bean. Udah green bean ya. Jadi udah dikupas dan sebagainya. Diolah, disangrai tadi. Ya, sampai akhirnya menjadi roasted beans. Gitu. Bahkan ada yang udah ground ya, udah ada bubuk ya. Udah bubuk gitu, coffee apa sebutnya? Grounded coffee. Ground coffee udah jadi. Dan kemudian ini yang kemudian dijual ke kedai-kedai kopi. Gitu ya. Kedai kopi, kedai kopi dan perhotelan, bahkan salah satu klien kita itu dia PMA ya. Dia justru malah pabrik essence gitu. Pabrik essence yang memproduksi pengharum ruangan, perisa makanan, dan lain-lain gitu. Oh, jadi nggak hanya untuk minuman kopi saja ternyata ya? Diversifikasinya emang seluas itu gitu. Oke, makanya tadi maklun tadi, saya sempat kesebut di awal tadi, maklun ya. Ini ya maklun itu kan terserah gitu. Yang penting kan barangnya kopi gitu, atau apa, bahan bakunya kopi. Betul. Dia bisa jadi minuman, bisa jadi essence untuk pengharum ruangan, bisa juga untuk makanan.
Betul. Ada yang makan rasa kopi itu ada ya? Ada Wah. biskuit kan? Oh iya, iya. Ya, Biskuit, biskuit oke, ya. iya, iya. Ya. Oh menarik ya? Ya. Oke. So memang spesifik BBL mainnya di situ, memilih menjadi maklun tadi itu. Ya, betul. Kayaknya aku udah dapat. Tadi kan aku punya dugaan tuh ya dari di awal teman-teman inget ya bahwa ini kenapa kok kedai kopi itu banyak bertebaran di mana-mana, tapi kok kemudian banyak yang berguguran juga at the same time. Ya. Nah kayaknya aku udah mulai ngeliat benang merahnya nih. Nah teman-teman kayaknya ini juga udah mulai nebak nih di mana benang merahnya ya, hubungannya antara susahnya mengekspor ke luar negeri ya karena nggak konsisten tadi kualitasnya dengan kenapa kok banyak coffee shop yang berguguran juga. Nah itu oke. Saya kasih taunya agak belakangan aja deh. Tapi kayaknya teman-teman udah pada bisa nebak nih. Ya. Saya sebelum sampai ke situ, Mas Yuda, aku masih penasaran dengan BBL ini. Ya, tadi kan disebut 90 meter persegi mulainya ya. Berarti itu mulai pertama kali itu bisnisnya apa? Roastery. Roastery, ya. Roastery. Berarti 90 meter persegi itu isinya mesin ya? Ya, mesin untuk sangrai itu. Ya, ketika awal memulai dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang ya. Jadi dulu itu satu ruangan itu ada mesin, ada bahan baku, ada bahan kemas, jadi satu ruangan. Dan masuk manusianya juga ada di situ. Ya, termasuk manusianya juga di situ. Nah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman semuanya ya. Bagaimana 2011 mulai dengan 90 meter persegi, sekarang luasnya udah berapa? 5 hektar. Berapa kali lipat 5 hektar? Amazing ya. Itu berarti berapa tahun ya? 12-13 tahun ya? Iya, 13 tahun. Wow. Oke, ini harus cerita nih. Cepat aja tapi ya, ini waktu kita pendek. Karena masih banyak pengen gue bahas nih. Tapi gue penasaran, ini kayaknya teman-teman juga pada pengen tahu ya, gimana ceritanya dari 90 meter persegi bisa jadi 5 hektar. Dari yang tadinya cuma mensuplai lokal ya? Market tradisional. Market tradisional. Market tradisional. Sekarang market luar negeri. By the way, boleh di-spill nggak klien globalnya siapa tuh sekarang yang menerima? Kita ada NDA kebetulan, jadi nggak boleh disebut. Oh yang gede aja percaya lah ya. Itu NDA. global, artinya perusahaan itu perusahaan bukan Indonesia. Perusahaan global. Ya, Negaranya boleh disebut. PMA. Negaranya nggak boleh. Ya, itu. Nanti semua di industrinya akan langsung tahu. Oke. Ya ini bukti bahwa itu sebenarnya bukan pemain kecil lah ya. Buktinya harus tanda tangan India nggak boleh disebut. Nggak apa-apa. Balik lagi ke pertanyaanku tadi. Ya. Gimana ceritanya 90 meter persegi jadi 5 hektar? Sebenarnya semua itu kalau saya boleh meminjam istilahnya itu istiqomah ya, ketekunan gitu. As cliche as it may sounds, tapi emang waktu awal dulu saya beli atau mempelajari bisnis kopi ini, salah satu supplier mesin saya cuma titip satu hal sama saya, yaitu bisnis kopi itu nafasnya harus panjang. Dalam arti semangatnya harus panjang. Karena industri kopi ini adalah industri yang sangat kompleks gitu. Preferensi rasa dari satu daerah ke daerah lain itu juga berbeda. Walaupun marketnya sangat besar gitu. Jadi sebetulnya di industri kopi itu nggak ada yang rebutan market. Karena preferensinya segitu luas gitu. Nah, karena segitu luas sehingga kita pun juga harus tekun melihat tren kopi itu seperti apa, Dok. Gitu. Di mana tantangannya itu juga sangat luar biasa. Nah, waktu itu kami mempelajari market-market sekitar ya. Kemudian dengan semakin berkembangnya usaha kami, akhirnya kemampuan roasting kami juga semakin meningkat. Sehingga kami akhirnya bisa memproduksi kopi dalam kemasan saset. Lalu kemudian di 2019 kapasitasnya udah nggak cukup, akhirnya kita harus ekspansi ke Jabodetabek ya, di Gunung Putri. Dan akhirnya dari situ wawasan atau cakrawala kita justru semakin bertambah gitu. Nah, itu sebenarnya hikmah dari COVID ya, Dok. Oh, gimana tuh? Ya, karena di akhir Februari 2020 setelah semua bangunan dan mesin udah terpasang. Dan waktu itu rencananya pengen jualan langsung end product ya? Yes. Kopi bubuk ya? Kopi bubuk. Kayak kopi 2 in 1 gitu, sasetan gitu ya? Ya, betul. Tapi terus gara-gara COVID malah... Gara-gara COVID malah marketnya nggak jalan ya. Pabrik baru jadi, listrik sama gas yang kita ajukan untuk 3 shift, masuk di 28 Februari 2020, minggu kedua Maret 2020 terkena COVID. Jadi sepanjang 2020 itu kita harus bermanuver untuk sustain, untuk bertahan ya, untuk survive. Tapi dari situ akhirnya kita bisa memperluas cakrawala kita, akhirnya ketemu dengan bisnis model yang seperti sekarang. Seperti jadi maklun tadi itu ya. Jadi di tengah mainnya. Betul. Jadi tidak main di ujung, nggak main ke end users langsung ya.
Selalu ada hikmah teman, namanya pengusaha itu, lo mau dikasih kejadian apapun juga, termasuk COVID, kalau dasarnya pengusaha memang ketemu aja jalannya, gitu ya. Karena istiqomahnya tadi itu ya, luar biasa. Kan aku refer back sedikit ya. Jadi kalau tadi supply chain-nya ini, ada petani yang memproduksi kopi gitu ya. Dia menanam kopi sampai akhirnya jadi kopinya, kemudian harus dikupas dan sebagainya. Ada roastery yang ada di tengah. Ya. Yang ngolah biji kopi mentah tadi itu menjadi kopi yang siap untuk di apa istilahnya? Dikonsumsi langsung ya. Dan di ujung sana adalah yang mengolah kopi siap konsumsi tadi menjadi kopi beneran yang bisa dinikmati langsung. Ya, either dalam bentuk saset yang tinggal dituang di kasir panas atau yang memang disajikan dalam sebuah kedai kopi. Berarti aku ngelihatnya gampangnya 3 itu aja dulu deh, gitu ya. Ini supplier, ini ada yang di tengah ini yang ngolah hasil bahan bakunya itu menjadi sesuatu yang siap diolah lebih lanjut. Yang ujung sini adalah menciptakan barang yang bisa langsung dinikmati, gitu. Nah, pertanyaanku gini, dengan pengalaman BBL, bisa akhirnya dalam 13 tahun itu bermain di level global sekarang, dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar dunia, bisa konsisten jaga kualitasnya. Menurut Mas Yuda, apa sih yang perlu atau hal yang paling penting yang itu harus jadi pegangan, diperjuangkan sama para pemain di masing-masing tadi itu. Jadi petani, siapa tahu di sini ada teman-teman petani kopi juga ya, pengen tahu juga pandangan Mas Yuda dan juga nanti Mas Derby ya. Sisi petani, dari sisi kalau misalnya nanti mau jadi seperti BBL ya, jadi apa pengolah pabrik kopi, mau jadi pabrik kopinya atau dari kedai kopinya. Nah itu masing-masing itu apa key success factor, hal yang sangat kunci yang lu kalau yang ini bener dan lu istiqomah di sini, insya Allah jadi lu gitu. Ya. Nah, monggo. Tetap kalau misal di kopi itu konsistensi adalah kuncinya, Dok. Itu semua tuh dari petaninya sampai ke kedai kopinya tuh kata kuncinya di konsistensi apa? Bukan hanya konsistensi kualitas, kuantitas dan waktu ya. Nah, untuk memenuhi ini semua itu turunannya banyak. Dari kita konsisten dalam pengelolaan, konsisten dalam prosedur, konsisten menjalankan prosedur ya. Terus kemudian konsisten dalam pelaksanaan. Kalau misal di bagian kebun, maka konsisten dalam pengelolaan kebun dan lain-lain. Karena itu akan sangat berpengaruh. Sesimpel kalau misal kita metik. Kalau misal kita nggak konsisten metik yang red cherry atau cherry merah, maka itu pun juga ketika sampai di customer mungkin sama-sama green bean, tapi akan mempunyai rasa yang jauh berbeda. Dan kembali ke problem utama yang tadi kita bahas di awal, itu banyak yang sekalinya cocok dalam tempo waktu tertentu ternyata berubah. Nah, itulah yang akhirnya itu termasuk juga ke kedai kopinya dong ya? Termasuk ke kedai kopi. Jadi itu kalau kedai kopinya dia nggak bisa menjamin bahwa ketika customer datang keesokan harinya rasa kopi kesayangan itu masih sama, itu jadi isu ya. Yes. Nah, itulah yang kejadian sama teman saya itu. Iya. Jadi teman saya itu penikmat kopi luar biasa. Ada satu brand kopi lokal Indonesia yang dia tuh suka banget. Kemana-mana tuh dia ceritanya tentang itu aja gitu. Ya. Terus tiba-tiba dia kayak patah hati gitu. Terus lo kenapa sama? Lalu dikhianatin apa? Sama kedai kopinya. Gue kemarin datang ke sana, beda rasanya. Tadinya ya gue maafkan lah, cinta lah ya, masa langsung dikecewakan sekali langsung marah gitu kan. Gue kasih kesempatan lagi deh. Beda dah gitu. Setelah gue berkali-kali ke sana emang udah beda nih. Jangan-jangan apakah chefnya nggak tahu kalau di kopi itu baristanya ya. Roaster sama barista. Roaster sama baristanya jangan beda. Enggak sama gitu. Terus bedanya di mana? Habis itu singkat ceritanya dia nggak pernah balik lagi ke sana. Ya. Oh padahal dulu tuh kalau kemana-mana ngomongnya lu kudu beli yang ini Indra gitu. Itu hilang tuh. Ya. Ternyata kok dan itu tuh brand yang nggak kecil. Jadi bukan kopi kedai pinggir jalan 5.000 perak, nggak begitu gitu. Ini branded coffee-nya gitu. Dan itu berarti kan tidak konsisten tadi disebut ya. Nah ini udah bocor deh. Jadi ketemu nih kita nih. Ternyata korelasinya antara kenapa kok susah kita jualan biji kopi yang sudah diolah, roasted beans, ya. Dan kenapa kok banyak kedai kopi yang muncul terus hilang? Konsisten itu kata kunci. Betul. Ya, sakit hatinya emang segitu dalamnya, Dok. Soalnya orang kalau udah cinta kopi itu amazing banget ya. Gue kalau ngeliat teman-teman, saya tuh nggak terlalu gimana-gimana lah sama kopi ya. Casual drinker saja lah kopi gitu ya. Kalau butuh begadang gitu aja sebenarnya. Tapi bagi teman-teman tuh yang kayak dedicated coffee lovers itu tuh, dan mereka bisa tahu ada slight changes, ada perubahan kecil dari rasa kopinya tuh bisa tahu ya. Ya.
karena kan preferensi ya dok ya, preferensi itu kan bisa sangat spesifik dan personal sekali gitu bagi orang. Jadi apa yang Pak Derby suka, apa yang saya suka, nggak tentu resonate ke Dokter Indrawan gitu. Tapi begitu Dokter Indrawan nemu satu produk yang Dokter Indrawan suka sekali, kan Dokter Indrawan jadi tahu secara spesifik gitu. Apa yang bergeser, apa yang dulunya ada, sekarang jadi nggak ada. Yang Dokter Indrawan cari itu tahu betul gitu. Susah ya bikin bisnis kopi ya, karena gue lagi pengen bikin bisnis kopi juga ini. Ternyata susah ya. Mungkin bisa maklon. Makanya perlu cari ahlinya, ya nggak? Jangan sosokan aja dulu deh ya. Kayak gue kagak ngerti gitu ya bisnis kopi kayak gimana, apalagi ngerosting kopi gue gak paham. Cari yang ngerti. Ya. Boleh nanti tukeran kartu nama. Gitu. Boleh. Harga khusus lah ya. Sebenarnya nggak sesusah itu dok. Jadi masing-masing dari rantai pasok ini ya, baik yang di kafe sangat pintar untuk berjualan begitu kan. Yang di kami mungkin kami diproduksi, terus kemudian yang di kebun, kalau kami disuruh ke kebun juga kami nggak bisa, dok. Setiap orang punya specialty-nya sendiri-sendiri. Ya, dan menarik ya, BBL kan menyadari gara-gara pandemi tadi. Ini kan jadi hikmahnya pandemi kan. Betul. Mungkin kalau nggak ada pandemi, era sosokan bikin saset, sosokan retail. Padahal retail itu kan setengah mati. Game-nya beda tuh. Iya. Ya kan? Ilmu silatnya berbeda. Silatnya berbeda. Dia jago bikin kedai kopi, belum tentu jago dalam konteks memastikan beans-nya itu roastingannya konsisten. Betul. Kan gitu kan? Betul. So everyone punya playground-nya sendiri-sendiri. Betul. Apakah itu artinya begini ya? Berarti misalnya kayak saya pengen buat kedai kopi gitu. Udah Landra, lu nggak usah sosokan pengen roasting sendiri. Apalagi kalau pengen misalnya ya gue pengen kan kedai kopi gue jangan cuma 1-2 dong. Gue pengennya satu Indonesia gitu. Kalau bisa 1.000 satu Indonesia gitu ya. Ya kan kalau mau punya 1.000 kedai kopi, lo ngerosting sendiri, gimana cara making sure consistency itu kan kuncinya gitu. Dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak. Overtime lagi. Dalam 10 tahun lo kalau bisa tuh jangan berubah gitu. Rasanya supaya nggak kehilangan customer tadi kan. Betul. Berarti ya, lo tahu diri aja gitu. Lo kalau mau buat kedai kopi, lo buat aja kedai kopi, lo jago cara ngemasnya, cara nge-brandingnya, which is oke, di bagian itu kayaknya gue bisa sih. Saya rasa Dokter Indrawan yang terakhir bilang kalau di bagian itu bisa sih. Karena untuk bikin kedai kopinya itu sendiri tanpa roastery, itu udah punya 1.001 masalah gitu. Masih ditambahin di bagian roastery lagi, tentunya akan ada ini jangan lama-lama podcast gitu. Ini gue nggak jadi bikin kedai kopi. Udah 1.001 masalah, ditambah lagi masalah roastery yang Oke. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Iya. Jadi yang Mas Yuda sama Mas Derby yang urusan ngerosting gitu ya. Nanti gue kasih speknya gitu ya, berarti ya. Bisa. Gue pengen kopinya begini gitu ya. Betul. Rasanya begini. Pokoknya gue pengen ini kayak gini. Nanti bisa dites gitu. Berarti sama Mas Derby ya urusannya ya. Nanti gue tes gitu. Bukan gue sih. Gue ada orang yang lebih maniak kopi sah. Kalau gue kan tahu cuannya doang. Dia ada cuan apa nggak nih? Kalau ada cuan gue jalan gitu. Tapi rasa kopi gue kagak paham. Itu yang paling penting. Berarti ada orang yang jago kopi gitu yang tim gue gitu ya. Yang dia emang wah tahu banget nih Indonesia yang disukain yang ini nih kopinya. Ya yang bakalan laku nih yang kayak gini rasanya kan gitu kan. Ketemu Mas Derby berarti. Bisa. Gitu kan? Gue maunya begini Mas Derby gitu. Mas Derby itu ngolah cucuk-cucuk kan apa tadi sebutannya bean? Spesialis. Wih, spesialis. Berarti Mas Derby yang ngolah lah tuh cuk terus kayak gini nih. Bro, gimana? Enggak oke, ulang lagi. Gitu ya? Ya. Sampai bilang, yang kayak gini nih. Gue mau kayak gini jangan pernah berubah sampai 1 abad ya. Nah, misalnya gitu. Boleh bisa. Abis itu urusan Mas Derby lah yang gimana caranya pokoknya itu kudu kejadian gitu. Iya. Berarti bukan cuman rasanya nggak berubah, supply-nya juga harus stabil kan ya. Maksudnya tiba-tiba gue dari tiga kedai kopi tiba-tiba dapat investor gitu kan. Oh, langsung 1.000 gitu misalnya. Aman tuh. Aman banget. Karena kan kita punya fasilitasnya. Mulai dari mesinnya, manusianya, bahan bakunya, gitu. Jadi gue jangan dipusingin urusan ngerosting lah gitu. Gue terima jadi, gue tinggal olah aja untuk jadi bahan yang siap nikmati oleh customer. Sama kayak teman-teman jangan pusing juga urusan nanam biji kopinya gitu. Udah petani aja. Yang udah gede restoran aja gitu ya. Bagi-bagi tugas gitu. Betul. Ya rezeki itu mas banyak kok ya, nggak usah dimakan semuanya gitu ya. Iya. Waktu untuk masuk di bisnis ini tepat sih, Dok. Kenapa tuh? Karena memang sekarang lagi berkembang sekali. Dibandingkan waktu saya 2011 dulu, itu sangat berbeda. Dulu kita untuk cari panelis buat market riset itu aja susah sekali. Mengerucut ke demografi 45 tahun, laki-laki, dan merokok.
Tapi setelah lewat dari 2017 gitu udah nggak gitu lagi. Sekarang laki-laki perempuan malah yang ngerokok lebih sedikit kalau di coffee shop tuh saya ngeliat tuh sekarang ya, at least ya. Ya. Karena saya nggak ngerokok, mungkin agak bias juga. Mas, aku penasaran dengan essence tadi tuh. Kan ternyata biji kopi bukan cuma sekedar untuk minuman ya, tapi bisa juga untuk pengharum ruangan tuh. Aku tanya ke Mas Derby nih, beda nggak tuh Mas? Maksudnya, apakah itu jadi gini, kalau gue kopi gue jadikan minuman, cara ngerostingnya beda dengan kopi kalau gue jadikan pengharum ruangan gitu. Iyakah gitu? Atau ada kimia tertentu harus dicampurkan gitu? Penasaran deh sih, gue pengen tahu. Kalau dari sisi kami sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Tapi kan kemudian kita harus tahu referensi yang mereka mau dapatkan rasanya apa. Nah dari situ kan kita bisa kemudian dari proses A kemungkinan rasa ini akan seperti ini gitu ya. Karena dalam kopi itu sendiri ada banyak chemical compound yang kemudian bisa menghasilkan banyak rasa gitu. Tergantung kita pasca panennya seperti apa pilihnya. Kemudian setelah itu ada roasting juga yang kemudian dari kemampuan roasting ini kemudian bisa menghasilkan aroma-aroma tertentu, rasa bisa manis, misalkan dengan light roast itu udah bisa manis banget gitu ya kan, dan atau acidity yang citrusy atau lemony itu. Jadi artinya sama aja kayak kita buatin produk kopi minuman ya. Betul. Jadi yang orang salah kaprah adalah ketika itu untuk pengharum ruangan, itu kopi sintetis atau kopi yang lain kimiawi. Ternyata enggak. Ternyata natural coffee. Ya, ternyata akarnya adalah mereka natural coffee gitu. Jadi bukan bahan kimia di lab tertentu yang itu? Enggak. Justru ada bagusnya di mana ketika mereka bisa bikin base yang essence itu, dia akan memangkas banyak sekali waktu operasional gitu. Jadi dari yang tadinya kalau misal bikin es kopi susu itu harus bikin espresso dulu, dengan adanya essence ini, kita beralih dari pengharum ruangan ke essence-nya dulu ya. Itu bisa menjadi produk espresso yang udah botolan, jadi tinggal dimasukin aja. Dan itu memangkas sangat banyak sekali waktu operasional di kedai begitu. Dan bisa jadi produk baru. Betul. Belum lagi nanti perisa biskuit dan lain-lain seperti itu. Interesting. Sekarang ini kan lagi rame nih ya, teman-teman barista kita tuh menang di ajang kompetisi dunia, ya bangga banget kita lah ya. Betul. Gitu. Jadi artinya kita bukan cuman eksportir biji kopi mentah aja gitu, tapi kita punya SDM yang bisa ngolah kopi sedemikian rupa sehingga diakui di level dunia gitu. Kalau menurut pandangan Mas Yuda, Mas Derby ya, terhadap mulai munculnya nih anak-anak muda yang akhirnya jadi barista hebat itu, sejauh mana itu berpengaruh pada industri kopi kita? Sangat berpengaruh. Jadi udah waktunya memang Dok ya. Jadi kalau misal bisa dibilang di Indonesia itu ada 5 gelombang kopi gitu. Yang pertama adalah kopi tradisional ya. Yang kedua yang pertama itu adalah kopi yang memproduksi dengan menggoreng di tungku tanah liat. Yang kedua dengan mesin sederhana yang seperti molen pengaduk semen itu. Kemudian yang ketiga dengan mesin tradisional dengan menghasilkan kopi dalam kemasan. Kemudian yang keempat itu gelombang kita dikenalkan oleh kopi-kopi specialty yang dimana teman-teman sudah memenangi juara di kancah global gitu. Dan yang kelima adalah peningkatan konsumerisme dengan adanya di 2016-2017 itu ada tren kopi kekinian itu yang membuat pembeda sebelum dan sesudah 2016-2017 gitu. Sebelum itu, yang tadi saya ceritakan cari panelis sangat susah. Tapi setelah tren kopi kekinian itu jadi sangat mudah. Dan kembali ke Dr. Indrawan tadi nanya, seberapa berpengaruh? Sangat berpengaruh. Jadi setiap gelombang tersebut berkontribusi sangat baik sekali di industri kopi Indonesia ini gitu. Konsumerisme dalam negeri kita jadi meningkat sangat tinggi sekali, sangat pesat sekali. Begitu, Dok. Kurang lebih dampaknya seperti itu yang bisa kami rasakan ya, gitu. Walaupun berbeda market, tapi kembali ke kita juga industri kopi Indonesia secara keseluruhan. Seperti itu. Dampaknya sampai sebegitunya, Dok. Aku punya pertanyaan lanjutan, tapi sebelumnya aku penasaran sama Mas Derby dulu. Pandangan Mas Derby gimana? Ya bagus banget ya. Artinya Indonesia mulai dikenal di global dunia bahwa selain dari produknya yang udah duluan terkenal, kemudian meningkat dengan adanya barista-barista yang punya kemampuan di level internasional sebagai juara gitu. Artinya mereka udah kemudian bisa melakukan lebih dalam hal produk
mulai dari pengolahan. Mereka pasti akan bekerja sama para pengolah di hulu. Nah, artinya mereka sudah sangat paham jalur produk yang bagus seperti apa untuk bikinnya. Dan artinya kemudian harapannya adalah meningkatkan penjualan kopi. Ya, kalau aku mungkin nambahin perspektif ya. Jadi kalau aku ngelihatnya itu mungkin karena dalam konteks aku mungkin bisnis kopinya atau bahkan konsumer kopinya ya. Dengan ngelihat, gila anak-anak bangsa aja menang jadi barista dunia gitu. Berarti kopi kita tuh nggak kalah dibanding kopi-kopi branded dari luar negeri gitu kan? Nggak sama sekali. Dan kan tren itu udah berasa ya, mungkin Mas Yuda ya. Jadi bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu kok preference-nya justru ke kopi lokal. Ya. Kalau dulu tuh kan kopi lokal kayaknya ya nggak keren lah. Kita keren tuh kalau kopi yang itu. Kita udah tahu lah brand-brandnya. Kalau nongkrong di sana tuh kayaknya gimana gitu ya, keren. Sekarang udah nggak gitu ya. Dan barista-barista itu kayak ngasih stempel bahwa lu kalau minum kopi ini logonya lokal itu keren bro gitu. Itu jadi gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngasih stempel gitu dan artinya kehadiran mereka itu menguntungkan produsen kedai-kedai kopi lokal Indonesia. Betul. Dulu itu Dok, orang ngopi itu terkesan banyak karena terminologi ngopi itu cuman sekedar diksi aja gitu. Yuk kita ngopi. Waktu udah di coffee shop pesennya matcha, pesennya iced tea gitu. Jadi cuma dipinjam terminologinya aja. Tapi kalau sekarang nggak. Kopi beneran. Ketika ngopi memang ngopi beneran gitu. Jadi sebegitu besarnya dampak dari setiap gelombang yang terjadi di Indonesia itu. Dan gitu. kalau bagi saya itu membangun penasaran juga. Ternyata kopi macam-macam ya gitu. Oh iya. Dan kopi Indonesia tuh ternyata terkenal di dunia ya gitu. Iya. Jadi penasaran setiap kali ke kedai kopi. Kemarin gue udah beli yang ini, gue coba yang ini deh gitu. Coba ini. Betul. Karena ya kalau saya yang orang awam kan kopi apa lagi sih kan kopi gitu loh. Gitu. Ternyata enggak gitu. Oh ya. Nah, jadi mereka tuh tanpa mereka sadari mengeduket masyarakat Indonesia. Ya, tentang kopi quality itu kayak gimana sih gitu ya. Dan kopi Indonesia begitu kaya cita rasanya sehingga anak-anak muda tuh pengen explore lebih lanjut tentang kopi yang beraneka ragam gitu. Betul. Dan inilah yang ikut ngedorong tumbuhnya industri kopi di hilir berarti ya di kedai-kedai kopi dari kecil-kecil gitu ya di rumahan, depan rumahnya dia buat kedai kecil karena dia suka. Saya punya teman itu yang di rumahnya itu dia ngerosting sendiri, dia jual sendiri, ada brandnya gitu. Ya, Cuman yang beli ke situ teman-temannya dia doang. Karena tuh hobi, dia nggak jadikan bisnis. Dia udah pensiunan nih, teman saya nih. Dan dia punya aturan begini, ini kopi kan kedai saya ya. Jadi saya akan serve kamu apapun yang saya suka pada saat dimanapun saya mau. Jadi kalau kita main ke kedai kopinya dia berharap ditawarin. Dan berharap dia lagi mood bikin kopi. Kalau nggak dia gabung. Emang dasarnya dia pensiunan dan mungkin duit udah banyak juga dia nggak butuh. Tapi aku ngelihat itu kan berarti kita tuh suka eksperimen. Kopi itu tidak lagi menjadi barang komoditi yang kayak yang cuma sekedar untuk gue butuh kafein, gue begadang gitu loh nggak. Jadi itu jadi sosial, ya kan jadi sesuatu yang bisa melekatkan kita. Betul. Dan itu bisa jadi barang kulikan lah orang hobi ngulik itu yang dia mungkin nggak cari duit di situ gitu. Dan itu kan yang akhirnya membuat cerita tentang kopi ini begitu kaya gitu. Betul. Karena Indonesia harus bangga ya bahwa cara kita menyeduh kopi itu sangat banyak, Dok. Nggak seperti negara-negara luar yang dimana cara mengolahnya itu hanya kopi dicampur susu atau dicampur air menjadi americano. Kita punya cara menyeduh kopi itu beraneka ragam di Indonesia. Why not kita explore lebih dalam gitu, kita embrace gitu budaya ngopinya kita gitu. Dan itulah yang tadi saya bilang kompleksitas kompleksitasnya itu banyak dalam bekerja di bidang kopi itu tadi gitu. Nah, yang dokter tadi bilang ngopinya apa yang saya suka gitu kan. Saya akan layani pada saat yang saya lagi mau. Betul. Itu ketika awal-awal dulu di bidang kopi, saya juga diwanti-wanti. Jual apa yang market suka, jangan apa yang kamu suka. Jadi, do your research. Tapi, jual apa yang kita suka itu juga nggak salah gitu. Karena ada beberapa orang dengan selera yang bagus, menjualnya juga akan works really well gitu. Jadi, saya rasa yang paling penting dari berbisnis kopi itu adalah kita menentukan identitas dari produk kita itu seperti apa gitu, dan identitas market yang mengkonsumsi produk kita itu bagaimana. Itu yang paling penting, Dok. Nah, berkaitan dengan itu, tadi Mas Yuda juga sempat menyebutkan bahwa
uh, kita tuh kaya akan varian kopi. Sehingga market itu sebenarnya there is always a market for every coffee shops kan gitu. Untuk setiap coffee shop yang buka itu akan selalu ada marketnya. Ya, karena kan variasinya begitu banyak dan orang itu sukanya juga beda-beda gitu. Itu bisa jadi poin plus, bisa jadi poin minus ya. Plusnya artinya peluangnya banyak lah ya. Lo mau jualan kopi gimana pun juga, lo akan ketemu marketnya kalau lo tahu cara jualannya kan gitu kan. But at the same time juga kan bikin bingung kan. Jadi gue buat kopi yang mana nih? Gitu kan. Saking variasinya banyak banget gitu. Udah gitu kompleksitasnya juga tinggi gitu. Nah, gimana tuh sebaiknya? Saya rasa itu yang baiknya seperti yang Dr. Indrawan tadi bilang bahwa kita tuh nggak rebutan pasar sebetulnya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada buruknya sih, Dok ya, karena di setiap market yang mereka coba sasar itu mempunyai skill sendiri-sendiri gitu. Nah, tergantung kita mau akomodit market dengan skill yang seberapa. Kalau kita mengakomodit market A, sedangkan peminum kopi dengan cara penyeduhan yang A itu skillnya cuman segitu-segitu aja. Ya berarti memang kita memilih battleground tersebut gitu. Tapi ketika kita mencoba dengan market yang B, misalnya preferensi yang B, dia skillnya lebih besar. Maka memang kita harus prepare dengan skala market tersebut gitu. Artinya itu pilihannya kembali kepada kita. Betul. Ya, termasuk mau ngambil niche atau kita mau ngambil market yang lebih luas, itu choice-nya kita. Betul. Kita tahu bahwa masing-masing ada pro and cons-nya gitu ya. Tergantung kita, lu pengen ngejar apa sih? Ya kayak teman saya bilang tadi, itu sebenarnya kan emang gak niat jualan di kopi dia. Tapi itu kenikmatannya dia gitu. Ya, dia udah pensiun ya udah lumayan lah ada uang, ya dia buat kopi kecil untuk teman-temannya dia doang. Ya semuanya dia terserah juga. Salah nggak? Salah nggak itu? Nggak ada yang salah juga. Nggak ada yang salah. Gitu kan. Ya kita teman-teman berharap karena nggak bayar juga. Nggak ada yang salah kalau itu. Karena selera ya. Selera kan nggak bisa kita paksakan ya. Jadi memang nggak ada yang salah sebetulnya. Apa yang saya suka belum tentu Pak Derby suka, apa yang Pak Derby suka, Dr. Indrawan belum tentu gitu. Apa yang bagi saya beda banget, bagi Dr. Indrawan sama aja gitu. Which is the nature of coffee industry gitu. So, nutup ngobrolan kita nih. Boleh dong di-share satu advice. Apa yang hal yang paling kunci, selain konsistensi, karena tadi udah kita ulang-ulang ya, selain konsistensi tadi, yang teman-teman di pelaku hilir nih, yang benar-benar dia punya kedai kopi, ngelainin langsung, barang yang siap dinikmati, sama teman-teman yang juga bermain di satu area yang sama dengan BBL, yang jadi pabrik kopi. Itu apa? Selain konsistensi, mungkin satu atau dua hal lagi, yang itu perlu jadi pegangan. Mas Yuda, habis itu nanti Mas Derby. Kalau menurut saya, mesti diperhatikan tentang komitmen dalam bekerja di bidang kopi, kemudian open-mindedness, di mana kita harus tahu bahwa selera orang itu berbeda-beda, dan bagaimana kita memilih sebuah market, dan kemudian konsisten dengan apa yang coba kita pilih. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita secara konsisten mengamati market dan tren-trennya, dan dari situ kita harus bisa untuk mengikuti apapun persyaratan untuk menggapai market tersebut gitu. Itu saya rasa kunci utama ya, dan harus nggak boleh putus semangat sih, Dok. Karena tantangannya cukup banyak, tapi pekerjaan apa yang enggak kan gitu. Jadi saya rasa sama aja lah. So kuncinya malah justru berangkat dari market ya. Karena kita udah temukan market apa yang kita pengen sasar, dan kita itu cocok dengan preferensi strategi kita. Nanti urusan ngeraciknya ada sendiri ahlinya, untuk ngerosting ada BBL, ya misalnya gitu ya, supaya kita tuh fokusnya berarti di market itu. Aspek teknis ke belakangnya banyak yang bisa bantuin gitu, kurang lebih gitu ya. Teman-teman pada kompak semua kalau di industri kopi. Mas, dari kalau saya paling dari satu trust ya paling ya. Terus karena market juga perlu kemudian mempercayai si partner kerjanya, agar kebutuhannya dia selalu terpenuhi gitu. Karena komitmen yang sebelumnya, terus kemudian konsistensi semua itu kan udah ada semua, baru kemudian bangun trust. Agar market atau si end consumer juga bisa percaya sama si cafe tersebut, si cafe juga percaya dengan si partner dalam hal raw material atau roasted bean tadi. So dari situ kemudian jangan lupa ya tadi membuka
membuka jaringan yang lebih banyak agar produk itu nggak membosankan. Jadi banyak produk-produk yang ada di hulu dengan segala macam pasca panen berbeda. Kita bisa buka referensi ke sana agar si market yang customer kita juga nggak bosan dengan produk itu aja gitu. Sehingga mereka bisa ada pilihan ini, ada pilihan ini. Jadi selalu meriah gitu. Kurang lebih gitu. Diversifikasi ya. Ya. Makasih banget waktunya Mas Yuda, Mas Derby, dapat you. banyak ilmu hari ini. Thank you so much. Thank you. Thank you. So much. Thank you. Sehat-sehat. Ya.